Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dapat Bapak sampaikan pelajaran tema 1 subtema 4 mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi pembelajaran cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan dengan submateri perkembangbiakan secara vegetatif alami. Cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Nama perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin atau vegetatif dan secara kawin generatif. Perkembangan vegetatif dapat dibedakan menjadi dua. Pada pertemuan kali ini Bapak hanya menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif yang alami, yaitu perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia. Alat perkembangbiakan berasal dari tumbuhan induknya. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif antara lain spora. Nah, ini terdapat pada pohon paku. Ini sporanya, ada bintik-bintik warna hitam. Kemudian jatuh, tumbuh dia ini. Nah, akhirnya dia tumbuh menjadi paku. Nah, ini gambarnya. Ini bintik-bintik hitam nila tadi yang gugur ke tanah sehingga tumbuh pada tumbuhan paku. Terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Bintik-bintik hitam itulah yang disebut dengan spora. Umbi ada bagian tanaman yang mengembung dan tertanam di dalam tanah. Di antaranya kentang, wortel, dan bawang merah. Jenis umbi yaitu ada umbi lapis. Umbi lapis ini terdapat pada bawang karena bawang merah memiliki bentuk berlapis-lapis, ada lapisannya. Menggelembung dia agak bulat sedikit berair, ada ngandung airnya dan memiliki sisik-sisik daunnya. Yang di sisi-sisinya inilah yang sisik-sisiknya namanya ya. Yang kedua umbi batang. Lihat gambar ini adalah pohon kentang. Bagian kentang yang dapat dimakan merupakan bagian batang. Bagian batang tersebut berisi cadangan makanan. Batang tersebut disebut dengan ubi batang. Nah, ubi batang ya. Kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi itu ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunasnya. Ini namanya wortel, ini lubak, ini singkong, ini ubi jalar. Itu ketika ditanam yang pangkalnya itu yang tumbuh ya. Nah, nih. Kemudian yang berikutnya adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan anaknya yang muncul di samping induknya. Contohnya cucur bibik, ada tumbuh di samping-sampingnya. Ini di daunnya tumbuh. Nah, kemudian ini pisang, ini anak-anaknya. Ada bambu, ini anaknya tumbuh. Nah, ini dia berkembang biak dengan tunas. Yang bagian di geragi atau stolon. Batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada batang tumbuhan jenis ini dapat tumbuh akar dan tunas baru. Tumbuhan ini akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat-tempat lain. Ini gambar stroberi. Stroberi ini dia menjalar terus. Kita potong, kita pindahkan ke tempat yang lain. Bisa. Kemudian rumput gajah, ini tempat biasanya tempat lapangan main bola tuh ada rumput gajah namanya, yang warnanya jauh di lapangan. Nah ini, kemarin ada di depan sekolah kita tanam yang seperti ini. Ini namanya rumput gajah yang menjalar di permukaan tanah. Dia akan menjalar sampai penuh
Itu lapangan biasanya ya. Yang bagian terakhir adalah rizoma, yaitu akar tinggal atau akar tungkat yang batangnya menjalar dari bawah tanah. Nah, ini jahi ketika kita nanam dia menjalar ke bawah, terus tumbuh lagi, tumbuh terus seperti kelelang itu ada. Nah, kemudian ada kunyit, ada banyak lagi yang seperti ini. Ketika ditanam dia menjalar, semakin banyak tumbuhnya. Laus, nah itu ada laus. Yang Bapak contohkan hanya 2 saja. Nah, dari sekian itu dapatlah kita simpulkan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif alami antara lain adalah membelah diri. Ini tidak masuk yang membelah diri, tadi Bapak tidak buat, yang ada saja yang membuatnya. Roja, rizoma, tadi ubi lapis, ubi batang, ubi akar, dan tunas serta geragi stolon. Demikian dulu ya anak-anak yang dapat Bapak sampaikan pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yang berkaitan dengan perkembangan biak secara kawin. Nah, ini kan tidak kawin dengan cara alami. Nah, nanti kita akan lanjutkan pada materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Bapak mohon maaf ya, baru dapat terkirim materi hari ini karena Bapak tadi baru meriksa gigi ya, sehingga terlambat mengirim materi pelajaran. Demikian ya anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.